Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Terima kasih Mas sudah membantu memimpin doa. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ketika nama kalian dipanggil, silakan menjawab hadir dengan suara yang jelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa cinta kepada tanah air. Silakan semuanya berdiri dengan sikap sempurna. Salah satu teman kalian akan memimpin bernyanyi di depan kelas. Terima kasih Mbak sudah membantu memimpin bernyanyi. Anak-anak, hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian perhatikan dengan saksama karena nanti kita akan membahas isi video tersebut bersama-sama. Permisi Bu, harga mangga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah kok Mas. Ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Boleh kurang nggak? Masa segitu? Ya, nggak boleh ta Mas. Ini barangnya bagus loh. Ini bukan barang karbitan, matang pohon ini, masak pohon, beneran. Iya Bu, tahu. Tapi harganya masa nggak boleh kurang? Kan ini lagi musimnya toh Bu. 20.000 saja ya? Ya, boleh ya? Oh ya nggak boleh Mas. 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah gitu, boleh Bu saya. Tapi anu ya, saya boleh milih sendiri kan Bu ya? Boleh Mas, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu, tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh Mas. Kalau ada yang busuk, nanti boleh dikembalikan. Saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke Mas, silakan ya. Silakan dipilih. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah beli. Menurut kalian, video yang baru saja kita lihat termasuk jenis teks apa? Mengapa kalian berpendapat demikian? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu mengenali unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi dan menjelaskan fungsinya. Materi ini sangat bermanfaat karena negosiasi sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat melakukan tawar-menawar di pasar, berdiskusi dengan teman, atau menyampaikan pendapat untuk mencapai kesepakatan. Tolong perhatikan ya anak-anak, jangan ramai sendiri. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi, seperti pronomina atau kata ganti, kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif, kalimat persuasif, serta tuturan pasangan. Yang pertama ada pronomina merupakan kata ganti orang. Kata ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Berikut contoh pronomina. Pembeli berkata, "Saya ambil 3 kilo saja ya, Bu." Penjual menjawab, "Kalau ada yang busuk nanti boleh dikembalikan, saya ganti." Perhatikan kata saya pada kalimat "Saya ambil 3 kilo saja ya, Bu," dan "saya ganti." Kata saya merupakan pronomina atau kata ganti orang pertama.
Yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat langsung, yaitu kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog. Umumnya, kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Contohnya ada. Pembeli bertanya, harga mangga ini sekilo berapa ya? Penjual menjawab, kalau ini murah kok, harganya sekilo Rp30.000. Pembeli bertanya lagi, boleh kurang enggak? Penjual menjawab, 28.000 nanti biar saya dapat untung. Perhatikan kalimat, harga mangga ini sekilo berapa ya? Kalimat tersebut termasuk kalimat langsung karena disampaikan langsung oleh penutur dalam bentuk dialog. Unsur yang ketiga kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat pernyataannya menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berikut contoh kalimat deklaratif. Yang pertama ada penjual berkata, barangnya bagus loh. Pembeli menjawab, ini bukan mangga karbitan, matang pohon. Contoh yang kedua pembeli berkata, saya ambil 3 kilo saja ya, Bu. Penjual menjawab, kalau ada yang busuk nanti boleh dikembalikan, saya ganti. Kalimat, barangnya bagus loh, termasuk kalimat deklaratif karena berisi informasi atau pernyataan. Contoh kalimat interrogatif. Yang pertama pembeli bertanya, harga mangga ini sekilo berapa ya? Contoh yang kedua pembeli bertanya, boleh kurang enggak? Dan contoh yang terakhir pembeli bertanya, saya boleh memilih sendiri kan, Bu? Kalimat, harga mangga ini sekilo berapa ya? Termasuk kalimat interrogatif karena berisi pertanyaan. Yang keempat kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan untuk membujuk, menarik perhatian, atau memengaruhi. Berikut contoh kalimat persuasif. Dalam teks negosiasi. Yang pertama penjual mengatakan, saya jamin deh, Mas. Contoh yang kedua penjual mengatakan, kalau ada yang busuk nanti boleh dikembalikan, saya ganti. Perhatikan kalimat, saya jamin deh, Mas. Kalimat tersebut termasuk kalimat persuasif karena penjual berusaha meyakinkan pembeli. Dan unsur yang terakhir ialah tuturan pasangan. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respons atau tanggapan terhadap tuturan yang disampaikan pembicara. Berikut contohnya. Yang pertama pembeli ke penjual, harga mangga ini sekilo berapa ya? Ke, harganya sekilo 30.000. Contoh yang kedua pembeli ke penjual, boleh kurang enggak? Ke, 28.000 nanti biar saya dapat untung. Perhatikan percakapan, harga mangga ini sekilo berapa ya? Lalu dijawab, harganya sekilo 30.000. Percakapan tersebut termasuk tuturan berpasangan karena terdapat pertanyaan yang diikuti dengan jawaban. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh langsung bertanya jika besok ibu sudah masuk di kelas. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3-4 orang sesuai dengan tempat duduk terdekat. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing dan pilih satu orang sebagai ketua kelompok. Setiap kelompok akan menganalisis unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi di dalam LKPD. Bacalah teks tersebut dengan teliti, lalu diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Sebelum diskusi dimulai, Ibu meminta 2 orang perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan kelas. Silakan memeragakan teks negosiasi yang telah Ibu siapkan. Teman-teman yang lain,
Perhatikan dialog yang diperagakan karena akan membantu kalian saat mengerjakan LKPD. Baik, sekarang kalian dapat mulai berdiskusi. Waktu yang diberikan adalah 20 menit. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu diskusi telah selesai. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. Kelompok yang lain diminta menyimak dengan baik, kemudian memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan secara santun. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah bekerja sama dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian dalam menyampaikan hasil diskusi dan memberikan tanggapan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok yang aktif berdiskusi dan mampu mempresentasikan hasil dengan baik akan mendapatkan nilai tambahan sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan kerjasamanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui pendapat kalian. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Menurut kalian, bagian mana yang paling mudah dipahami? Adakah materi yang masih membuat kalian bingung? Sebagai tugas individu, silakan kalian mencari satu contoh teks negosiasi dari buku, internet, atau sumber lain yang terpercaya. Kemudian, analisislah unsur-unsur kebahasaannya. Ingat, contoh teks yang kalian pilih tidak boleh sama dengan teks yang telah dikerjakan secara berkelompok hari ini. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak. Terima kasih atas kerjasama dan semangat kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Terima kasih Mas sudah membantu memimpin doa penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.